Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau selamat malam ya. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan materi terkait dengan fungsi ya. Masih tetap menggunakan kita bicara terkait dengan fungsi. Kemarin kita sudah bicara terkait dengan jenis-jenis fungsi, ada fungsi rasional ya, ada genap, ganjil dan juga fungsi komposisi. Untuk bagian yang ini mungkin saya langsung skip saja ya terkait domain dan kodomain dalam fungsi komposisi. Langsung saya menuju kepada grafik dari sebuah fungsi ya. Oke, jadi hari ini kita bicara mengenai bagaimana nanti dalam membuat grafik di dalam sebuah fungsi ya, baik itu fungsi linear maupun fungsi kuadrat itu bentuknya seperti apa ya. Kemudian nanti ada beberapa jenis fungsi yang lainnya seperti fungsi majemuk seperti yang tertera di layar ini ya, bagaimana menentukan grafiknya seperti apa. Kemudian nanti ada translasi pergerakan-pergerakan perpindahan fungsi ya. Oke, baik, saya mulai saja dari yang pertama yaitu fungsi garis lurus ya, atau kalau kita bicara garis lurus itu biasanya terkait dengan fungsi linear ya. Apa fungsi linear itu? Jadi fungsi linear itu adalah sebuah fungsi yang mana dia tidak mengandung variabel kuadrat ya. Jadi kalau misalkan saya punya fx itu sama dengan 2x, nah, ini disebut juga dengan fungsi linear ya. Apa kata lain dari linear itu biasanya disebut juga dengan lurus ya. Nah, di dalam sebuah fungsi kita ingat bahwa fungsi fx itu nilainya sama juga dengan variabel y. Jadi kalau kita bicara fx sama dengan 2x di sini, itu sama juga dengan y sama dengan 2x ya. Kita bisa ubah itu dalam sebuah variabel seperti yang di bawahnya itu. Nah, di dalam fungsi linear itu ada tambahan, yang mana di situ tambahnya ada sebuah variabel atau konstanta. Ya, variabel konstanta di mana misalkan kayak saya punya fx sama dengan 2x plus 1, nah ini yang disebut juga dengan konstanta ya, sebuah nilai bilangan real ya, bisa setengah, bisa N1 dan seterusnya. Ini disebut C ya, atau kata lainnya adalah konstanta. Sebuah nilai itu adalah konstanta. Kalau kita lihat di sini ya, ada beberapa rumus yang bisa saudara terapkan ya di dalam membuat sebuah grafik dari persamaan garis lurus ya, atau fungsi linear ya. Kalau kita lihat di sini, kalau ada titik 0, C ya, itu pasti nanti fungsinya adalah bentuknya seperti ini. Nah, apa Pak makna dari M? Ya, saya tuliskan di sini. Kalau saya punya seperti yang ada di situ, Y sama dengan MX plus C, seperti ini. M itu adalah gradien. Ya. Nah, mencarinya bagaimana? Itu nanti bisa saudara pelajari lebih lanjut ya. Nah, jadi nilai gradien itu adalah nilainya berupa apa Pak? Berupa konstanta. Seperti tadi Y2X seperti ini, misalkan saya punya Y2X plus 1, maka gradiennya adalah 2 ini. Ya. Ini gradiennya, ini M-nya, ya kan, berupa konstanta. C-nya berapa konstantanya? Ya, plus 1 ini adalah konstantanya. Ya. Kemudian ada lagi bentuk dari fungsi garis lurus ya. Kalau misalkan punya sebuah titik X1, Y1, ya, ini maksudnya bagaimana sih Pak? Nah, jadi maksudnya adalah ketika diketahui di dalam soal misalkan diketahui 1,2 ya, terus ditanyakan bagaimana ya persamaan
garis lurusnya, garis lurus, ini baru masuk ke rumus yang ini rumus ini ya. Maksudnya apa? Ya tinggal kita masukkan Y min Y1 ya. Karena M-nya kan belum diketahui ya. Misalkan di dalam soal ini M-nya nggak diketahui, misalkan ya. Nah, seperti ini, maka di sini Y, nah, ini diumpamakan X1, Y1. Ya, maka ini Y1-nya berapa? 2. Ya. M, karena belum nggak diketahui dalam soal, misalkan X1-nya berapa? 1. Ini adalah nilai atau bentuk persamaan garis lurus dari titik ini. Kalau misalkan di soal ditanyakan terkait dengan persamaan garis lurusnya ya. Bagaimana kalau titiknya ada 2 ya? Nah, titiknya ada 2 ya sama. Kalau misalkan saya punya X1 mohon maaf, misalkan saya punya soal 1,2 terus ini 2,1, maka ini X1, Y1, X2, Y2. Ya. Nah, kalau disuruh ditanyakan persamaan garis lurusnya, ya tinggal ini Y min Y1 dimasukkan ke rumus itu. Ya, sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Y1-nya berapa? Ini 2 ya tadi ya. Ini 2, juga 2. Y1 min 2. X min X1-nya adalah 1. Ya. Y2 min Y1, 1 kurangi 2 berapa? Nah, kan Y2-nya kan 1. Ini kan 2 ya. Saya tulis saja. X2-nya 2. X1-nya 1. Maka ini kan menjadi Y min 2 min 1 sama dengan X min 1 bagi 1. Kemudian kan dikali silangan, ini ke sini, dikalikan silang ini ke sini. Ya, maka hasilnya jadi apa? Maka di sini hasilnya akan berubah menjadi 1 dikali Y min 2, ya kan dikalikan silang kan, min 1 dikalikan X min 1. Nah, ini kan kalau dikalikan ini kan ya nilai itu sendiri kan. Nah, Y min 2. Sekarang ini yang saya kalikan, ini dikali ini, distributif, ini dikali ini. Min 1 dikali X, maka min X ya. Min 1 dikali min 1, maka plus kan. Min ketemu min kan plus. Ya, jadi ini Y ya, min X tetap plus 1. Yang ini min 2 kalau saya pindah ke ruas kanan, maka ini menjadi plus 2. Ini plus 1 ya, saya lupa tadi tidak menambahkan. Maka min X plus 1 tambah 2 plus 3. Maka ini persamaannya. Ya, persamaan garis lurus dari titik ini. Kalau memang ditanyakan di dalam soal disuruh untuk membuat persamaan garis lurusnya, maka ini. Ya, atau kalau saya tuliskan dalam bentuk sebuah fungsi, ini sama dengan fx sama dengan min x plus 3. Ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara mengenai grafik. Ya. Kalau kita lihat di sini, ya, saya misalkan punya sebuah persamaan garis lurus, ya, atau persamaan linear y x plus 3. Nah, bagaimana Pak dalam membuat grafik ini? Kira-kira sebelum saya membuat grafik, kira-kira ini gradiennya berapa M-nya? M-nya ya sama dengan 1 ya. Kenapa Pak kok 1? Karena ini kan gradien itu kan letaknya selalu di depan X ya. Kalau kita lihat rumusnya. Nah ini kan nggak ditulis. Nah berarti karena nggak ditulis pasti nilainya 1. 1 dikali X kan X, makanya nggak ditulis. Maka gradiennya adalah 1 ya. Gradien itu adalah kalau di grafik bisa dinyatakan sebagai kemiringan ya. Oke. Sekarang kita kembali ke dalam bagaimana cara membuat grafiknya ya. Oke, kita membuat grafik sekarang. Grafik dari persamaan garis lurus. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Maka saya membuat sebuah tabel. Boleh tabelnya itu nanti digambar secara berurutan boleh atau tidak. Misalkan ini saya punya tabel X, Y.
kalau kita membuat grafik kan selalu panduannya apa? Grafiknya itu kan pasti ada sumbu X, ya kan, sumbu Y, ya, 2 dimensi kan. Nah, kalau 3 dimensi ada sumbu Z, tapi kita sekarang bicaranya 2 dimensi. X sama Y, ya, makanya di sini saya buat tabel X sama Y, ya. Oke, sekarang saya mulai. Ketika X-nya 0, kira-kira Y-nya berapa? Maksudnya apa? Kan X-nya sama dengan 0, ya. Y-nya kan tadi rumusnya adalah X plus 3. Ketika X-nya sama dengan 0, artinya 0 ditambah 3. Maka Y-nya berapa? 3. Ini nilainya 3. Nah, saudara bisa mengurut. Kalau nilainya 1 kira-kira berapa ya? Kalau nilainya 2, kira-kira berapa ya Y-nya? Dan seterusnya. Ya. Nanti akhirnya apa? Dari sini nanti saudara bisa membuat grafik. Ini kan sumbu 0 kan? Ya, kalau X-nya 1 kan jadi saya kira-kira aja ya, ini 1, ini 2 ya jaraknya, terus ini 3. Kalau dia X-nya 0, nilainya 3. Maka 0,3 ini saya tulis 1, sumbu Y-nya ini 2. Maka untuk yang pertama ini ya, 0,3 ini adalah 0, Y-nya 3, maka titiknya adalah di sini. Pas di 3 di sini. Misalkan sekarang saya masukkan 1 ya. Oke, X-nya sama dengan 1. Maka Y-nya berapa? Ya, 1 plus 3, yaitu sama dengan 4. Jadi kalau saya masukkan 1 di sini, ini misalkan 4 ya, di sini 4. Ya, maka titiknya itu ada di sini. Ya. Nah, ya, 4, 1. Ya, dan seterusnya. Kalau 2 mungkin bisa di sini, kalau 3 mungkin bisa di sini ya. Nah, namun terkadang cara ini menjadi tidak efektif ya. Kalau kita ingin menggambar grafik secara detail mungkin bisa ya, tapi kalau dalam ujian disuruh untuk mengerjakan menggambar grafik secara cepat, maka solusinya bagaimana Pak agar bisa cepat dalam menggambar grafik, agar kita bisa langsung menentukan grafiknya seperti apa. Ya, jadi misalkan tadi Y sama dengan X plus 3 seperti ini ya, maka dalam membuat grafiknya ya, itu saya membuat tabelnya ini XY ya, tidak saya urut. Jadi ketika X-nya 0 masuk ke sini, Y-nya berapa? 3 kan? Nah, sekarang saya balik ketika Y-nya 0, X-nya berapa? Nah, ini yang akan dicari. Ketika Y-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan X plus 3. Y-nya kan 0 ini sekarang. Ya. 0, X plus 3. Nah, plus 3-nya kan pindah ke sana kan. Ya, maka ini menjadi min 3. Sama dengan X. Atau kalau saya balikkan sama juga X sama dengan min 3. Maka ini nilainya berapa? Min 3. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal saudara buat grafiknya. Tapi ingat ya, cara ini tidak mutlak digunakan ya, karena ada beberapa grafik yang memang harus dihitung secara detail seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya. Ini 0 ya, ini 1, 2, 3. Yang pertama 0,3 kan ada di sini. Terus ini kan 1, 2, 3. Ini kan positif kan? Ya, 1, 2, 3. Kalau ke kiri kan negatif. Ini min 1 ya, ini min 2, ini min 3. Nah, yang berikutnya adalah min 3,0, X-nya kan min 3. Ini kan sumbu X kan? Nah, oh, ini Y ya. Oke. Min 3,0, sumbu Y yang 0 kan di sini. Maka ini kan. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini karena garis lurus, tinggal ini dihubungkan lurus. Ditarik garis lurus. Nah, ini bisa disebut grafik dari fungsi fx ya, sama dengan X plus 3 ya, atau Y sama dengan X plus 3. Kalau saudara disuruh menggambar grafiknya secara presisi ya dihitung 1, 2 ya, min 1, min 2 ya.
Kalau X-nya min 1 nilainya berapa, X-nya min 2 berapa, dan seterusnya ya. Sampai presisi benar-benar garisnya itu lurus. Nah, kalau ini kan saya langsung menggambar saja, kira-kira oh di sini ya. Oke. Itu terkait dengan persamaan garis lurus. Oke. Berikutnya yaitu terkait dengan fungsi kuadrat. Nah, kalau kita bicara fungsi kuadrat, kita tahu bentuknya di mana dia ada variabel yang mengandung nilai kuadrat ya. Nah, kalau ada sebuah fungsi ya, fungsi fx itu dia mengandung nilai kuadrat, ya, seperti ini bentuknya, maka ini bentuknya grafiknya itu biasanya berbentuk parabola ya, melengkung ya, seperti bentuk parabola itu ya. Nah, bagaimana Pak cara menggambarnya agar kita bisa membentuk parabola melengkung seperti itu? Maka tentu saja saudara harus menghitung setiap titik ya, kalau ingin presisi ya. Ingin presisi seperti tadi, artinya apa? Jadi kalau misalkan saya punya contoh soal seperti ini, fx itu sama dengan 2x kuadrat plus x min 1 misalkan seperti itu ya. Atau ini misalkan oke, sudah. Oke, misalkan saya punya grafik seperti ini ya. Maka langkah apa yang harus saudara lakukan? Ya, kalau kita mau membuat grafik bisa kalau secara presisi ya buat saja XY. Ini misalkan kalau X-nya min 2, nilainya Y-nya berapa? Kan ini kan fx kan sama dengan Y loh. Kalau saya tulis lagi kan seperti ini ya. Kalau min 2 kan min 2 kuadrat kan 4. 4 kali 2 kan 8. 8 kurangi 2 6, 6 kurangi 1, 5 ya. Nah, ini saudara hitung, kalau min 1 berapa, kalau 0 berapa, kalau 1 berapa, sehingga nanti bisa dibuat titik koordinatnya ya. Di dalam sebuah grafik itu bisa dibuat titik koordinatnya. Min 2,5, ini misalkan min 2 ya. Y-nya 5 kan jadi misalkan di sini. Titik pertama, kalau min 1 berapa, nanti barangkali bentuknya seperti ini ya. Atau barangkali bentuknya seperti ini, tergantung nanti nilainya ini berapa ya. Nah, bagaimana Pak agar kita efisien dalam menggambar grafik ya parabola ini ya, khususnya terkait dengan fungsi kuadrat. Jadi kalau misalkan di sini saya punya Y itu sama dengan 3x kuadrat ya, min x ya, min 2 gitu ya misalkan. Maka yang harus saya lakukan terlebih dahulu ya, mencari perpotongannya terlebih dahulu terhadap nilai 0 ya. Jadi kalau misalkan saya punya XY ya, kalau X-nya 0 kira-kira Y-nya berapa? Kan 0 dimasukkan sini kan 0, 0 kali 3 kan 0, min 0 kan 0. Jadi ini adalah Y-nya min 2. Sekarang kebalikannya, bagaimana kalau Y-nya itu 0? Maka kan saya menyelesaikannya dengan apa? Penyelesaian persamaan kuadrat ya. Maka ini menjadi 3x ya. Biar ini bisa saya jadikan kan caranya adalah mungkin saudara sudah menerima di matematika distrik ya untuk apa memfaktorkan ini ya. Maka ini adalah 3 kali min 2. Mohon maaf ini mungkin cocoknya plus 1 ya. Misalnya salah soal ini jadi ya ini tetap min 2 ya. Oke, ini jadi plus 1. Maka ini 3 kali 3
dibagi 3 ini plus 1, min 2 ini min 2. Ya. Kalau saudara kalikan distributif, itu nanti balik lagi ke sini ya. Nah, ini ilmu pemfaktoran. Ya, sama dengan 0. Maka X yang pertama adalah 2/3, ya, atau X-nya sama dengan min 1. Ya. Nah, jadi apa maksudnya Pak? Di sini kita mencari perpotongan dari variabel ini. Ini jadi nilai X-nya itu bisa 2/3 ya, atau min 1 ya. Jadi maknanya apa? Kalau saya membuat sebuah grafik persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat ya, X, Y ya. Nah, saya lihat kalau X-nya 0 ya, Y-nya min 2, maka ini kan min 1 ya, ini min 2. Jadi di sini ini ketika yang ini ya 0,2 koordinatnya. Nah, yang berikutnya ketika, jadi ini ada dua kemungkinan, yaitu apa? 2/3,0 koordinatnya atau min 1,0. 2/3 itu kan 0,333 ya. Ini kalau misalkan ini 1, kira-kira saja itu koordinatnya di sini. Ya. 2/3,0 itu di situ. Ya. Kemudian min 1,0 ya. Ini min 1 ya. Maka ini adalah koordinatnya. Oke. Kita sudah mendapatkan koordinat ini ya. Apa langkah berikutnya yang mungkin bisa kita lakukan ya, yaitu mencari titik puncak ya. Titik puncak itu rumusnya adalah min B per 2A, D ya, D itu B kuadrat min 4AC ya, dibagi 4A ya. Nah, kita lihat. Oke. Kita lihat min B per 2A. Yang pertama titik puncak. Titik puncak itu adalah min B per 2A min D per 4A. Ini nanti koordinatnya cari menggunakan ini. Kalau kita lihat mengacu kepada rumus dari persamaan kuadrat, nah ini kan seperti ini kan, Bx plus C. Ya. B-nya berapa di sini? Kalau kita lihat B-nya kan nggak ditulis kan, nilainya kan 1 di sini. Maka ini min 1, B-nya 2A, A-nya berapa? 3. Ya, maka 2 kali 3 adalah, ini kan 2 kali 3 ya, 6. Terus D-nya, D itu tadi rumusnya apa? B kuadrat min 4AC dibagi 4A ya. Nah, B kuadrat min 4AC itu B kuadratnya, B-nya berapa? 1 kan? 1 kalau dikuadratkan ya 1. 4, A-nya adalah 3 ya. C-nya adalah min 2. Maka ini 1, min ketemu min kan kalau dikalikan plus ya, 8 dikali 3, maka plus 24. Artinya ini 25. Ya, yang atas ini 25. Ini saya sederhanakan, min 1/6, ini min 25 ya. Nah, 4A, 4 kali 3 ya, hanya kan 3, maka ini 12. Nah, ini perkiraan titik puncaknya. Min 1/6 ya, min 1/6, min 25/12 ya. Nah, kira-kira titik puncaknya itu nanti ada di sekitaran sini ya. Ya, sekitaran sini lah. Ya. Sehingga nanti kemungkinan grafiknya itu akan menurun seperti ini. Bentuknya parabola ya. Begini. Nah, bentuknya itu akan seperti itu. Atau saudara bisa menghitung secara detail tanpa memasukkan rumus-rumus titik puncak seperti ini ya. Itu boleh. Sehingga nanti bisa membentuk parabola. Ya. Oke. Itu salah satu cara untuk membuat dari fungsi kuadrat. Oke, ini contohnya ya. Nah, fungsi kuadrat. Nah, ini maknanya apa, Pak? D lebih besar dari 0, D sama dengan 0, D kurang dari 0. Maknanya seperti ini.
kalau diketahui nilai A-nya itu adalah lebih besar dari 0, ya, kan sudah benar ya, A-nya ini kan 3 kan lebih besar dari 0. Sekarang kita tinggal mencari D-nya. Nah, D-nya kan tadi rumusnya apa? Rumus dari D itu tadi kan B kuadrat min 4AC kan. Nah, D-nya kan nilainya berapa ini? 25 kan. Nah, 25 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0 atau kurang dari 0? Kan lebih besar toh. Maka nanti kemungkinan grafiknya adalah seperti ini. Kemungkinan grafiknya ya. Tapi tidak seperti ini pasti. Cuma maksudnya itu dia pasti akan memotong sumbu X. Kalau D-nya itu sama dengan 0, yang memotong sumbu X itu puncaknya ini. Ya. Tapi kalau D-nya lebih besar kurang dari 0, maka dia ngawang seperti ini. Ya. Oke. Contohnya adalah seperti ini ya. Ini kan A-nya lebih besar dari 0 toh. Nah, pasti dia terbuka ke atas seperti ini. Kalau A-nya lebih besar dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0, bagaimana Pak grafiknya? Ya. Kalau A-nya kurang dari 0, maka grafiknya itu parabolanya terbuka ke bawah. Ya. Oke. Jadi seperti ini, kalau A-nya itu lebih besar dari 0, itu grafiknya selalu terbuka ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0, ya, misalkan itu akan terbuka ke bawah. Maksudnya apa, Pak? Jadi misalkan saya punya fx sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, ini kan min toh negatif. Nah, negatif 1 toh. Nah, negatif 1 kan kurang dari 0. Maka nanti kemungkinan grafiknya akan terbuka ke bawah seperti ini ya. Oke, langsung bisa diprediksi gitu maksud saya ya. Karena ini A-nya lebih besar dari 0, kalau kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini kan X kuadrat plus X plus 1, A-nya kan lebih besar dari 0. Ya, ini kan 1 kan. 1 kan lebih besar dari 0, maka kemungkinannya dia akan terbuka seperti ini. Ya, nah betul kan? Kemungkinannya dia akan terbuka seperti ini. Kemudian bagaimana Pak? Kira-kira dia nanti akan berpotongan dengan sumbu X atau puncaknya saja yang berpotongan atau dia akan ngawang seperti ini. Nah, kita cek saja D-nya. D-nya itu kan apa? Tadi rumusnya B kuadrat min 4 AC ya. B-nya berapa? B-nya kan 1 ya. Depannya variabel X ini kan B. 1 kuadrat min 4, A-nya kan 1, C-nya 1 ya. 1 ini kan dikali 4 kali 1 kan 4 ya, maka nilainya min 3. Nah, min 3 kan kurang dari 0 toh. Nah, pasti nanti diprediksi posisinya pasti ngawang seperti ini, ngawang. Tapi untuk pastinya sehingga berbentuk seperti ini, saudara harus menghitung. Tidak bisa langsung karena ngawang terus digambar seenaknya seperti ini, bukan, tapi harus dihitung menggunakan tabel ya. Kalau ininya min 3 misalkan, y-nya berapa, min 2 berapa, min 1 berapa ya. Itu nanti bisa dibuat tabel presisinya, sehingga tabel presisinya nanti grafiknya yang asli, yang presisi itu bentuknya adalah seperti ini. Atau saudara bisa mencari titik puncaknya menggunakan rumus apa yang ini ya. Oke, itu untuk fungsi kuadrat. Kemudian terkait dengan fungsi yang berikutnya adalah fungsi majmuk ya. Jadi fungsi majmuk ini ada kaitannya dengan nilai mutlak ya. Jadi kalau saya punya fx sama dengan fungsinya seperti ini, itu disebut juga dengan fungsi majmuk. Maknanya apa? Maknanya dia memiliki dua makna ya. Kalau kita lihat yang ada di slide itu kan maknanya apa? Ketika X itu dia memiliki X-nya lebih besar dari 0, ketika dia min X itu dia memiliki X-nya itu kurang dari 0 ya, seperti ini ya. Sehingga kalau digrafikan, digambarkan itu Y min X bentuknya seperti ini, Y positif X itu dia positif kan, X-nya lebih besar dari 0, maka posisinya di sumbu X yang positif. Ini di sumbu X yang negatif karena X kurang dari 0. Bentuk fungsi majmuk adalah seperti itu ya. Oke, berikutnya adalah ini. Misalkan diketahui ya, ada sebuah
fungsi ya, fungsinya langsung diketahui seperti ini ya, fungsi majemuk langsung ya. Maka bagaimana Pak cara menggambarkannya ya? Maka kalau kita lihat di sini fx itu sama dengan 1 x plus 2, ini kan x kurang dari sama dengan 2. Ini jika x-nya lebih besar dari 2. Maka kalau saya gambarkan grafiknya, ini kan ada dua makna ya. Maknanya apa? Y-nya sama dengan 1 itu ketika X-nya lebih besar sama dengan 2. Ketika Y-nya sama dengan X plus 2 itu ketika X-nya apa? Lebih besar dari 2 ya. Itu makna dari ini ya, kalimat ini. Nah, bagaimana Pak cara menggambarkannya ya? Oke, saya gambarkan sebuah grafik terlebih dahulu, sumbu X sama Y-nya ya. Ini X, ini sumbu Y. Yang saya gambarkan terlebih dahulu adalah yang ini ya. Syarat yang ini dulu. Ya, ini kan syaratnya. Nah, X2 itu kan ada di sini ya. Ini kan sumbu 0. X ini kan sumbu X ya. Ini 1, ini 2. Daerah sumbu 2 itu kan ada di sini. X sama dengan 2 itu ada di sini. Daerahnya itu ada di sini ya. Nah, kepotongan dengan 2 maksud saya. Daerahnya itu ada di sini. Kalau X-nya itu lebih besar dari 2, kalau lebih besar kan dari daerahnya kan sebelah gini ya. Nah, ini daerah ketika X-nya itu lebih besar dari 2. Karena positif kan bisa 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, kalau X-nya kurang dari sama dengan 2, itu maka daerahnya adalah di sisi kirinya, kan lebih kecil. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja. Ya. Masukkan saja grafik-grafiknya ya. Oke. Ini saya comeback dulu. Oke. Saya sekarang membuat grafik Y sama dengan 1. Ya. Y sama dengan 1 itu di sini. Ya. Grafik Y sama dengan 1, ini kan Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 ini, bentuk grafiknya, kan Y sama dengan 1 kan di sini ya. Nah, ini grafiknya bentuknya lurus. Tapi berhentinya di mana? Di 2. Karena kan batasnya 2. Ya. Nah, ini harus dikasih titik penuh. Kenapa Pak kok harus dikasih titik penuh? Karena ada sama dengan. Kalau tidak ada sama dengan, ini titiknya menjadi harusnya nggak ditulis penuh seperti ini, tapi bundar kosong seperti ini. Artinya nilai 2 itu tidak masuk ke dalam sini. Ya. Oke, itu grafik yang pertama. Ini grafik Y, ya, Y sama dengan 1. Kemudian grafik yang kedua yaitu Y sama dengan X plus 2. Nah, karena X-nya kan harus lebih besar dari 2. Apa saja X-nya lebih besar dari 2? Kan X sama dengan 3. Kan? Ya, X sama dengan 3, maka Y-nya berapa? 5. X sama dengan berapa? 4, kan lebih besar dari 2 ya. Y-nya sama dengan 4 tambah 2, 6. Ya, dan seterusnya. Ya, maka bagaimana Pak bentuk grafiknya? Ya, kita buat saja titiknya. Ketika ini 3, maka Y-nya itu 5. Nah, kan di sini ya. Anggap saja ini koordinat 5 ya. Maka 3,5 kan koordinatnya titiknya ada di sini. Ya. Tetapi di sini tidak titik penuh seperti ini ya. Oke. Saya comeback. Titiknya adalah bundar. Tidak penuh. Kenapa Pak kok tidak penuh? Karena dia tidak ada sama dengannya. Nah, terus berikutnya apa? Berikutnya adalah ketika 4 dia 6. Jadi kan atasnya kan. Nah, maka ini titiknya kan di sini. Tinggal ini saya tarik. Nah, sampai ke sana ya. Kalau saudara hitung X-nya 5 dan seterusnya kan pasti. Maka ini nilainya adalah Y sama dengan X plus 2 ya. Oke. Itu ya gambarnya. Ya. Itu gambarnya.
Kalau misalkan 2 kan nilainya 4 kan, jadi kan di bawahnya. Jadi ini kenapa diberi di sini, ya ini harusnya seperti ini ya. Ini bisa saya hapus terlebih dahulu. Jadi 4 itu bisa dimasukkan ya. Oh 2 maksud saya. Cuma agar itu tertulis tidak sama dengan, maka tinggal dikasih bundar seperti ini. Itu artinya X-nya tidak termasuk. Oke, itu. Ya, itu terkait dengan grafik dari fungsi majemuk. Oke. Oke. Berikutnya masih sama ya, fungsi majemuk saudara bisa membuat tadi seperti yang saya jelaskan. Oke. Oke, di sini ada juga namanya translasi atau pergerakan fungsi ya. Kalau misalkan ada X kurang dari X-nya min A, maka dia bergeser ya ke kanan sejauh A. Kalau X-nya plus A, dia bergeser ke kiri. Kalau min itu bergeser ke kanan. Kalau plus dia bergeser ke kiri. Kalau bentuknya seperti ini, maka dia bergeser ke atas ya. Kalau negatif seperti ini bentuknya, maka dia bergeser ke bawah. Nah, begitupun juga ini ya, terhadap sumbu Y juga ada pergeseran aturannya. Oke, maksudnya seperti apa Pak pergeseran-pergeseran yang dimaksud dalam konteks ini ya. Jadi misalkan ini saya punya sebuah grafik ya, grafik seperti ini ya, X kuadrat min 4X plus 5 ya. Kemudian saya utak-atik ya, sehingga ini kan maknanya kan bisa seperti ini, min 4 plus 5 ya, ya. Ini kan bisa 4 plus 1 ya sebenarnya ya. Jadi gini loh, maksud saya itu kalau saya punya seperti ini, kayak yang di soal itu, fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 5 ya, itu kan sama juga dengan x kuadrat min 4x plus 4 ya, ya kan, plus 4 ya, ditambah 1 ya, bisa dibayangkan 4 tambah 1 kan 5 kan, balik lagi ya. Maka ini kemudian bisa saya apa? Ini bisa difaktorkan tidak? Kira-kira bisa kan? Kalau saya kalikan kan x min 2 kuadrat ya. Nah, kalau saya hitung terpisah ya, x2 kuadrat itu berapa? X min 2 kuadrat itu kan sama dengan x kuadrat min 4x plus 4 ya kan? Sama kan? Oke. Dari mana Pak ini? Nah, jahit kan? Ini karena dikalikan distributif. Silakan bisa dikalikan distributif ya. Ini min ya maksud saya kan, kuadratnya. Ini kali ini, ini kali ini, kali ini, kali ini. Nanti ketemunya ini. Ya. Oke, sudah ketemu seperti itu. Plus 1 ya. Nah, plus 1 seperti inilah. Ini maknanya ada pergeseran. Maksudnya apa? Fx-nya itu kan ini. Ya. Fx-nya ini terus di plus 1 ya. Kalau kita lihat di sini dia kira-kira terhadap sumbu X ya. Kalau kita lihat grafiknya kan gesernya terhadap sumbu X ya. Kanan sama kiri ya. Maka plus 1 apakah dia sejauh apa namanya, sejauh dari itu oke, min 1 plus apakah sejauh dari itu pergeserannya? Oke, mungkin ini ada sedikit tambahan lagi ya untuk penyelesaiannya di sini. Harusnya ya, seharusnya ini bukan menggunakan fx-nya kan tetap yang ini ya secara utuh ya. Fx-nya dia tetap menggunakan yang atas ini secara utuh.
Nah, fx-nya kan menggunakan ini ya. Ya. Fx-nya adalah x min 2 kuadrat plus 1. Nah, ini disuruh menunjukkan bentuk translasinya ya. Oh, jadi yang digambar itu seperti ini dulu. Ini maksudnya seperti ini ya. Jadi ini yang ditunjukkan adalah ini grafiknya digambar terlebih dahulu ya. Bentuknya seperti apa? Maksudnya itu seperti itu ya. Ini grafiknya digambar terlebih dahulu. Ya. Ini saya umpamakan fx-nya. Nah, gambar grafiknya seperti apa? Kemudian nanti ditambah satu. Nah, kalau ditambah satu, ya, maka dia akan ada pergeseran. Nah, pergeserannya itu ditunjukkan seperti ini ya. Nah, oke. Nah, itu nanti gambarannya seperti itu. Nah, ini juga digeser sejauh ke atas ya. Karena kan plus satu kan ini dia sebenarnya digesernya kan ke atas ini ya. Nah, sejauh ke atas. Ini lanjutan dari ini ya. Ini kan grafik yang ini aslinya. Kemudian dia digeser ke atas. Nah, jadi nanti grafiknya seperti ini. Jadi ini secara bertahap. X kuadratnya dulu dibentuk ya. Karena ini kan X min 2 kan artinya dia pakai rumus yang ini. Ya, X min 2 ini X min 2. Min 2-nya ini A-nya ini, maka dia digeser ke kanan. Nah, makanya ini dia ke kanan terlebih dahulu. Ini aslinya terus ke kanan. Terus karena ada plus satunya, ya, plus satunya, ya, plus satunya di sini, maka dia ke atas, ditarik ke atas. Atau saudara bisa gambarkan grafiknya lah, ya, langsung menggunakan cara tadi bisa. Nah, ini mungkin yang bisa saya jelaskan untuk hari ini, ya. Tapi sebelum saya akhiri, saya buatkan soal terlebih dahulu ya untuk saudara kerjakan. Seperti biasanya maksimal jam 9 dikerjakan di folio bergaris ya. Kemudian di scan ya, di PDF kan, di-upload di Elitax seperti biasanya. Oke, saya buatkan dulu terkait dengan soalnya. Oke, berikut adalah 3 soal ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kerjakan di kertas folio bergaris. Jadi saudara disuruh untuk membuat grafik, yaitu grafik dari persamaan garis lurus, grafik persamaan kuadrat ya, fungsi kuadrat, dan juga grafik dari fungsi majemuk ya. Maksimal dikumpulkan sampai jam 9 malam hari ini. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.